Dalam inbox itu mengatakan begini, pelakunya 5. Pelakunya 5. Dalam Pelakunya 5. Itu yang bisa dapat itu. Pelakunya 5. Ira ada di TKP, dia bilang itu. Dalam inbox itu dia sebut pelakunya ada satu lagi. Namanya lengkap dia sebut. Halo guys, kembali dengan saya James Bore, hadir di channel yang edukatif dan inspiratif ya. Tentunya di Pod James Open Mind. Ya, drama pengusutan kasus PNKC ini terus bergulir. Dan sampai dengan saat ini yang kita tahu bahwa tersangka yang kedua IU sudah ditahan oleh penyidik Polda NTT. Dan kami dari Pod James terus merangkai kisah alur dari pengusutan kasus ini dengan mengundang berbagai macam narasumber yang kompeten hadir di dalam channel ini. Dan hari ini spesial dari Pod James kami mengundang ya boleh dibilang seorang pemerhati mungkin dari kasus ini yang cukup punya perhatian besar untuk ikut menginvestigasi kasus ini agar bisa mengungkapkan secara terang benerang kasus ini pada akhirnya nanti. Dan sudah bersama dengan saya sosok yang sudah tidak asing lagi untuk warga Kota Kupang, yaitu Om Buang Sine. Ya. Selamat sore Om. Selamat sore. Apa kabar Om Buang? Kabar baik Om. Ya. Ya. Om Buang, ini kan Om ini dari awal yang sangat konsisten dengan pandangan bahwa kasus PNKC ini pelakunya bukan satu orang, tapi lebih dari satu orang, dan pada akhirnya terbukti juga. Ya. Dengan ditetapkan tersangka baru IU, ya, yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan oleh penyidik Polda. Nah, mungkin sebelum kita cerita lebih jauh, Om Buang mungkin bisa sedikit kasih gambaran sebenarnya metode apa yang Om Buang dan teman-teman ya dari awal itu melakukan pencarian sampai pada tahap pengumpulan petunjuk-petunjuk ataupun data-data yang akhirnya bisa dipakai oleh penyidik Polda. Oke. Baik, terima kasih. Keterlibatan saya sebagai pemerhati ya terhadap kasus PNKC ini ya panggilan nurani. Walaupun saya sudah pensiun, awalnya saya kan anggota Polri Bapak James. Saya sudah pensiun. Kemudian ketika saya mendengar ada penemuan mayat, tergerak hati saya untuk membantu menelusuri ada apa di sana kasus kematian ini apa anak dan ibu ini. Nah, pola yang kami lakukan adalah lakukan penyelidikan. Penyelidikan itu berupa wawancara, eliciting, pengamatan penggambaran, surveillance dan sebagainya dan lain-lain. Yang juga pola ini diterapkan di kepolisian juga memakai pola itu. Contohnya, setelah penemuan mayat, saya melihat ada tas hitam yang membungkus mayat. Tas hitam. Kantong plastik hitam. Kantong plastik itu. Kantong plastik hitam. Untuk menemukan pelakunya ini pasti kantong ini dibeli karena masih baru kelihatan waktu itu saya mengamati pengamatan dan penggambaran terhadap objek itu masih baru. Berarti harus beli di satu toko. Dan tidak semua toko menjual kantong yang sebesar itu. Sebesar itu. Semua toko ada CCTV. Iya. Sehingga perlu ditelusuri siapa yang membeli kantong itu. Ditentukan dulu. Kira-kira dalam kurun waktu, maaf ya, waktu itu kan dokter sudah langsung otopsi malamnya. Ya. Penemuan sore malamnya langsung jam 20 kalau tidak salah itu diotopsi. Dan penyebab kematian itu atau waktu kematiannya itu diperkirakan 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu. 3 hari sampai 3 minggu. Itu yang beta baca awal muat di berita online itu. Berita online. Jadi kurun waktu itu silakan cek. Ya, di toko-toko menjual tas atau kantong plastik yang berisi mayat itu. Di sana mungkin kita bisa lihat. Kalau ada 2, berarti ada yang beli 2, ada yang beli 5, ada yang beli 10. Kita kesampingkan itu. Cukup fokus ke yang 2 saja. Itu di awal penyelidikan kami itu. Nah, setelah itu kami juga bertanya kenapa ditaruh di tempat itu. Tempat itu yang dipilih, gitu kan? Nah, kemudian hasil otopsi itu kami lihat bahwa ada luka-luka lain itu kan? Luka-luka lain. Ya,
Dari online, media online sudah digambarkan itu. Salah satunya ada luka terbuka di kepala korban itu. Bahkan pecah itu. Anak itu. Luka di anak itu, kemudian di backup. Kata-kata di apa itu Bapak? Dicekik itu minim sekali di dalam tubuh anak itu waktu itu. Nah, sebenarnya tidak ada. Ini gambaran hasil otopsi. Ya, itu hasil otopsi yang dimuat oleh media online ini. Ya. Nah, terus dari itu saya lihat bahwa ini bukan satu orang. Bukan satu orang. Ya, memerlukan banyak orang ini. Ya. Apalagi kan apa tubuh mayat ini waktu dilihat itu mayat dewasa kan, ya minimal 50 kilo ya. Iya. Ya, itu. Sehingga memerlukan dan membawa ke tempat itu juga lokasinya itu agak terpencil. Jauh. Ya, dari situlah kita beranalisa bahwa lebih dari 2 orang itu. Lebih dari 1 orang. Ya. Om Buang, ini kan pada akhirnya ketika RB mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan itu, tapi dalam keterangan ini kan banyak kejanggalan-kejanggalan atau mungkin berbeda dengan informasi yang beredar. Ya. Misalnya dia membunuh Astrid, mencekik karena emosi karena Astrid mencekik Rahel kan begitu. Nah, tapi seperti yang Om Buang bilang tadi ada bukti-bukti luka pecah di kepala atau segala macam ini. Nah ini bagaimana sudah nanti ini? Kalau misalnya keterangan seperti ini hasil otopsi yang keliru kah atau keterangan Randi pada saat kejadian ini bahwa dia cukup mencekik saja gitu? Oh ya. Jadi kalau Bapaknya mengatakan hasil otopsi yang keliru, membenarkan Randi punya keterangan atau Randi punya keterangan yang keliru, otopsi benar. Kalau otopsi benar berarti keterangan Randi mentah sudah. Itu tidak benar kan? Benar. Nah, kalau keterangan Randi benar berarti otopsi benar. Kepentingan pihak lapor ini apa? Merekayasa hasil otopsi. Saya yakin benar itu. Hasil otopsi itu benar. Ada luka-luka di tubuh korban, kemudian ada kepala pecah di anak ini, ya, yang bertentangan dengan keterangan Randi kan. Nah ini nanti dibuktikan di pengadilan. Tetapi secara analisa kita bisa beranalisa sudah bisa tentukan karena hasil otopsi sudah sempat diketahui publik kan diekspos kan. Iya. Itu juga ada informasi yang mengatakan bahwa ada darah juga yang sudah kering di mobil itu. Ya, itu istilahnya luka terbuka. Ada luka tertutup dan luka terbuka. Cekikan luka tertutup. Kecuali kuku-kukunya panjang, bisa menimbulkan luka terbuka juga tetapi oleh kuku-kuku. Bukan luka terbuka secara luas. Gitu kan? Tapi di leher itu, nah itu darah juga tidak mungkin sebanyak yang ditemukan oleh pemilik tempat cuci oto ya. Cuci oto ya. Nah itu kan ada darah yang terbuka. Nah darah sekian banyak itu dari mana asalnya? Dari luka terbuka. Luka terbuka milik siapa? Milik korban yang ada anak Rahel atau Astrid. Ya. Hasil kesimpulan dokter Astrid tidak mempunyai luka terbuka kan? Luka-luka terbuka paling memar kan itu. Sedangkan yang luka terbuka yang digambarkan di hasil otopsi secara ilmiah itu adalah Rahel. Itu kan? Darah itu berasal dari Rahel kan? Gitu kan? Iya. Atau ada dari orang lain lagi? Tidak kan? Betul. Nah, itu. Nah, terus Om Buang, kalau analisa Om Buang, ini kan berdasarkan keterangan Randi itu bahwa dia membunuh Astrid itu kejadian itu di tanggal 28 jam 9 pagi kalau tidak salah ya keterangan itu. Nah, kalau tidak salah juga informasi yang beredar juga mobil ini dicuci tanggal 28. Ya, mobil yang dipakai itu kan dicuci tanggal 28. Ini dicuci oleh Bapak FT ya. Itu FT. Itu juga kami ketahui setelah ada apa itu Bapak? Ada petunjuk jaksa kepada penyidik bahwa harus memastikan Randi itu menyuruh FT mencuci mobil jenis apa. Karena di situ disebut Avanza. Tiba-tiba berubah. Setelah polisi memeriksa saksi ini, berubah mobil itu bukan Avanza, tetapi jadi RAS. Justru RAS ini yang menjebak atau membawa si FT itu ke masalah itu. Gitu. Karena gini. Masalahnya seperti apa? Masalahnya seperti ini. Randi mengaku bahwa membunuh korban pagi. Iya. Dan mayatnya tetap di atas RAS. Mayatnya tetap di atas RAS sampai dengan 30 kah? Sampai dikuburkan kan? Iya. Atas RAS.
Berarti ketika FT mencuci mobil tanggal 28 siang, dia juga mencuci mayat juga kan? Iya. Gitu kan logikanya kan? Gitu kan? Nah ini jawaban nanti dalam persidangan, mudah-mudahan Di pokok perkara. kasihan ini FT ini kan. Kalau misalnya dia memang mengetahui bahwa itu Avanza terus dikondisikan untuk merubah jadi ras, dia sendiri yang susah kan itu. Karena bertabrakan dengan fakta yang sebenarnya bahwa di dalam juga ada mayat itu. Artinya Ya. keterangan kesaksiannya Randi tadi yang mengatakan dia cuma cekek, tapi ternyata ada bekas-bekas darah-darah yang sudah kering, lalu tanggal dia melakukan pembunuhan itu, terus dengan waktu cuci mobil ini, Ya. nah ini yang banyak-banyak kejanggalan ya. Ya, itu kejanggalan karena nanti FT itu FT. ya mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang ada mayat tidak. Randi mengatakan mayat itu ada di auto itu. Setelah dibunuh kan tidak pernah diturunkan. Nah pada saat cuci itu FT Cuci ada tidak? ada tidak. Ini menarik nanti. Iya, menarik di sidang. Atau dia kembali ke masalah dia mengatakan Avanza. Kalau Avanza berarti siapa yang menggoreng kasus ini? Keterangan ini kan Avanza, ras Avanza kan? Siapa yang bawa Avanza? Iya kan. Nah Avanza itu kenapa dicuci lagi? Itu akan muncul fakta-fakta lain kan, Bang? Nah, apalagi dalam sidang kemarin kami sempat ikuti itu keterangannya yang koordinator rental itu 1111 Pak. 111. Ini siapa ya? Samuel kan? Samuel siapa itu? Dia mengatakan bahwa Randi ada bau amis di mobil, yang bau amis itu ikan bakar itu. Ikan bakar. Itu pernyataan Randi bahwa amis ikan bakar. Ikan bakar. Pertanyaan saya, bagaimana Randi bisa klasifikasikan ikan segar, ikan bakar, dan ikan goreng yang ada di mobil itu? Dan dia memilih ikan bakar di atas agar tidak ada darah kan? Kalau dia mengatakan ikan bakar berarti darah itu, kalau ikan bakar berarti tidak ada darah lagi kan? Ya, tidak ada darah. Nah, tapi faktanya di dalam ada darah itu. Nah, siapa yang menciptakan ini lagi? Padahal gini Pak ya, mungkin di Polsek itu ada ya informasi yang beta terima itu bahwa beli ikan saja. Beli ikan. Nah, tidak spesifik mengatakan ikan bakar itu. Nah, pertanyaan dari mana Randi mengetahui itu ikan bakar itu? Bukan ikan rebus atau ikan mentah atau apa, tapi dia memilih ikan bakar. Ya. Buang, ini kita berkembang lagi pembicaraan kita. Ya. Nah kan setelah IU sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan penyidik ini, kira-kira nanti masih adakah peluang untuk hadirnya tersangka baru lagi kalau sampai dengan saat ini? Karena kalau merujuk pada keterangan, Randi tetap kekeh dengan pernyataan bahwa dia adalah pelaku, terus dia menolak dakwaan jaksa berasa ada 3 poin yang dia tolak, itu bahwa istrinya tidak pernah menghasut dia bahwa untuk membunuh si korban begitu. Nah, ini kan berarti harus ada petunjuk atau bukti-bukti baru lagi yang menguatkan untuk keterlibatan orang lain. Tapi kalau tidak ada berarti cukup 2 orang ini. Ya. Seperti yang saya katakan tadi Bapak James ya, bahwa ada luka-luka yang tidak ditanggung oleh pelaku sekarang. Ada pelaku lainnya atau pihak lain yang bertanggung jawab dari luka itu kan, terutama luka di leher kepala kan, itu. Terus keterangan apa yang bilang ini? Yang Bapak bilang Ira tidak mengaku tuh? Ya, ini RB Randi ya tidak menolak pernyataan yang bahwa IU menghasut dia, menghasut dia untuk membunuh Astrid melalui kata-kata yang bilang hidup saya tidak akan tenang selama si korban ini masih ada. Gitu. Ya. Nah, terus, dia tidak pernah merasa bahwa ada kalimat seperti itu. Terus Randi bilang kalau itu bunuh dia. Itu kan dia menolak. Gitu. Itu dalam dakwaan dia membantah itu. Randi juga membantah kan? Ya, membantah itu. Ira juga membantah. Ya. Randi membantah ya, yang beta ikuti itu bahwa Randi membantah itu. Itu tidak pernah diberikan keterangan itu ya. Oke. Menurut beta, saya Om Jack, Bapak James, di dalam pra-peradilan itu pembahasan itu terjadi. Pembahasan ucapan kata-kata yang Bapak James omong tadi itu terjadi kan? Iya. Bahkan saksi ahli juga dihadirkan. Saksi ahli dihadirkan membahas tentang khusus bahasa perkataan itu, percakapan antara Ira dan diduga percakapan Ira dengan Randi. Bahkan mereka bilang apakah ada jawaban oke, tidak, sehingga memastikan bahwa pihak Ira menyetujui itu.
Ini kalau kita cermati baik-baik, kenapa harus mendatangkan saksi ahli untuk membahas kasus ini, deretan kalimat ini, sementara di dalam sidang dakwaan sudah ditolak Randi. Kenapa undang saksi ahli lagi kan untuk membahas ini kan? Ini tidak ada sebenarnya kan? Berarti membenarkan ada sehingga perlu dibahas kan? Iya. Itu kan? Logis. Logik kan? Kenapa dibahas kan? Itu dibahas panjang lama itu. Saksi ahli menerangkan bahwa ada gini-gini, saksi ahli dari Iraya didatangkan itu dari mana, universitas mana itu? Dia menjelaskan itu. Apakah ada tanda angguk tidak? Apakah disebut dia jawab oke tidak? Sebenarnya ini kenapa dibahas sementara Randi sudah menolak dakwaannya dan ini hanya fiktif. Berarti ada lah. No, kalau dibahas berarti ada kan? Itu kan secara tidak sadar kan? Iya. Sebenarnya bagaimana Bapak Jen? Karena sesuatu yang tidak ada kan tidak perlu dibahas. Itu berpetukan karena dakwaan itu semua hadir, pengacara hadir segala macam hari dan sudah menolak. Randi bilang tidak. Poin A, poin B, poin C, 3 poin. Salah satunya poin itu kan. Ya. Kenapa dalam pra-peradilan diundang ahli untuk membahas perkataan ini yang membenarkan apakah di ujung sana ada anggukan, ada oke-nya tidak sehingga Randi melakukan itu. Sudah tidak dibahaskan Pak, karena tidak ada dalam berkas. Kenapa dibahas justru oleh pihak sama Pak yang mengundang ahli itu untuk membahas. Kan gitu kan? Dari pihak EU. Berarti ada kan? Nah Om Buang, kalau dari investigasi dari awal sampai dengan saat ini, kira-kira dari jumlah tersangka yang Om Buang dorang lihat atau amati itu, dari hasil investigasi itu kira-kira berapa orang kalau mau dilihat yang terlibat? Jadi kalau saya omong itu ya sudah 2 kan sekarang. Tambah lagi yang bertanggung jawab terhadap luka lain di tubuh korban. Kemudian kami mendapat hasil investigasi kami itu yang orang yang membunuh Randi itu. Orang yang membunuh Randi. Itu memang ada istilah bahwa bohong-bohongan, tidak bohong-bohongan. Orang itu inbox dengan seseorang itu kirim ke saya. Jadi saya tidak pernah kenal orang itu. Seperti yang diduga oleh pihak Radia bahwa saya pernah kontak dan konfrontir, tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada itu. Saya sampai sekarang tidak kenal dia, siapa, tidak pernah. Inboxnya yang dikirim oleh orang itu, yang lawan inboxnya itu. Dan orang itu sudah diperiksa, lawan inboxnya sudah diperiksa. Oleh kepolisian sudah diperiksa, oleh tim baru. Dan rencananya mau diperiksa juga dia, periksa BAP. Dia belum diperiksa, nanti akan diperiksa. Kemudian dikonfrontir dengan si yang menerima inbox itu. Yang membunuh Randi. Dalam inbox itu mengatakan begini, pelakunya 5. Pelakunya 5. Itu yang bisa dapat itu. Pelakunya 5. Ira ada di TKP, dia bilang itu. Ira ada di TKP. Kemudian orang ini bertanya, woi berarti cocok dengan Bang Sine memprediksi. Dia jawab apa? Betul, Bang Sine itu sudah pas itu. Dia bilang. Ada seretan inbox yang dikirim ke beta itu. Dan Bang Sine itu sedang masih kerabat dengan keluarga Agripa. Sehingga mereka ada emosi dengan dia. Itu dalam inbox itu. Pertanyaan saya, kalau memang bohong-bohongan, kenapa sampai tahu saya dengan keluarga Agripa berkeluarga, ada hubungan kekerabatan kan? Yeah. Dan mereka ada emosi dengan saya kan? Berarti itu tidak bohong-bohongan. Dia tahu dari mana? Mungkin tahu langsung kan? Mungkin juga berkaitan dengan peristiwa mau disewa atau apa kan? Yeah. Itu ada di inboxnya. Sudah disita sudah diamankan oleh. Sudah diamankan inboxnya oleh penyidik baru, Pak. Berarti kalau hasil investigasi 5. 3 ini yang tidak tahu. Ya sekarang sudah 2 yang masuk. Luka di kepala, luka di badan-badan kan? Itu kalau 1 saja berarti 3, Pak James ya. Tapi kalau misalnya hanya kepala 1 orang, kemudian yang lain tanggung jawab orang lain berarti bisa berkembang seperti yang dinyatakan oleh inbox si A itu. Nah, kemudian selain si A disuruh membunuh, ada lagi kelompok lain yang disuruh membunuh Randi juga. Bukan dia sendiri. Berarti boleh dibilang Randi ini
kunci juga. Saksi kunci. Memang alasan untuk membunuh Randi itu karena saksi kunci. Di dalam inbox itu disebut saksi kunci karena Randi saksi kunci. Pertanyaannya, siapa saksi kunci untuk siapa Randi? Sehingga mau disuruh untuk dibunuh. Dia dibunuh. Silakan penyidik sudah memeriksa para pihak kan yang inbox ini, silakan kembangkan dan ungkap itu. Siapa di belakang rencana pembunuhan terhadap Randi itu? Dan apa motifnya kan? Ya gitu. Sampai dengan sejauh ini, apa Om Buang dorang masih terus melakukan investigasi ataukah saat ini pasif menunggu fakta-fakta persidangan dulu atau bagaimana? Karena kalau mau dilihat sepertinya sampai dengan saat ini ya masih cuma 2 tersangka. Nah, gitu. Kalau perannya Om Buang dong sekarang untuk melihat hanya sebatas 2 tersangka, ada keterpanggilan untuk mau lebih fokus lagi menginvestigasi lebih dalam lagi agar pelaku-pelaku lain ini bisa terungkap lagi. Ya. Kami tetap fokus untuk mencari pelaku lain dan sedang kami lakukan sekarang. Sedang lakukan. Ya. Berarti tidak berhenti. Tidak berhenti. Mungkin sebentar saya jalan lagi untuk ada sumber-sumber informasi yang sampai hari ini masih ada sumber-sumber yang terus menghubungi Om Buang untuk memberikan petunjuk-petunjuk lagi. Ya. Jadi mungkin sudah janji 2 hari lalu tapi sibuk, maka itu mungkin sebentar dia kontak kami ke sana untuk mengungkap itu. Nah, kira-kira petunjuk atau bukti-bukti yang diserahkan ke penyidik waktu lalu belum cukup ataukah memang harus butuh tambahan lagi untuk menguatkan petunjuk yang diserahkan ke penyidik sehingga betul-betul bahwa tersangka ini tidak terbatas hanya sampai 2 orang saja tapi bisa. Tadi saya katakan agar penyidik inbox dari si A itu ditelusuri saja. Dari mana dia tahu 5? Kan dia sebut itu. Ya. Terus dikatakan seperti Buang Sine, dia bilang oke, sama dengan Buang Sine punya. Artinya dia juga punya pemikiran itu. Dan dia sebut pelakunya 1. Dalam inbox itu dia sebut pelakunya ada 1 lagi. Namanya lengkap dia sebut. Kalau menyangkut saksi SM, sejauh mana hasil investigasi terhadap perannya dia? Kalau saksi SM itu jelas penyidik sudah punya, yang baru ini sudah punya itu postingan atau apa yang sempat dimuat oleh SMA yang awal-awal yang bilang cekik anak itu kan. Itu akan didalami lagi. Dari mana Santiman sudah mengetahui hal itu? Ya, sewa mobil. Kemudian lu yang mencekik anak itu kan. Nah, itu Santi harus, atau mungkin sudah diperiksa oleh ini penyidik baru dan sudah disampaikan oleh SM karena belum menjadi saksi kan. Ya kita tunggu saja kan apa yang terjadi di persidangan nanti. Ya, tetap. Oke, Om Buang. Sampai sejauh ini Om Buang dan teman-teman melakukan investigasi, pernah tidak ada ancaman-ancaman kayak Om Buang mungkin disuruh berhenti, sudah stop, sudah aktivitasnya? Kalau ancaman tidak ada. Hanya ada juga yang WA saya suruh stop sudah untuk postingan. Posting itu stop sudah. Dengan nada-nada yang tidak enak gitu. Tapi saya bilang kepentingan kamu siapa? Kau suruh saya stop gitu. Saya posting berdasarkan pengetahuan saya, kemampuan menganalisis saya, ya. Dan itu sampai sekarang juga masih mendapat respon positif dari masyarakat, tuh. Kecuali kelompok segelintir orang itu yang tidak suka ketika postingan-postingan itu membuka wawasan mereka kan, gitu kan. Ada juga muter-muter menyangkut pengungkapan kasus ini kan, sehingga masyarakat tahu, oh begini dia punya dulu perkara kan, dari itu. Oh ya, Om Buang, ada satu yang saya lupa. Ya. Ini kan kalau berdasarkan rekonstruksi itu kan TKP-nya di Hollywood. Ya. Tapi pernah ada informasi yang beredar di media sosial, di grup-grup Facebook mengatakan Om Buang informasikan patung Garuda. Betul-betul tidak pernah kita omong. Oh itu begitu? Bukan postingan beta. Oh, bukan postingan Om Buang. Kemarin kan ada yang omong patung Garuda macam. Coba tunjukkan postingannya, tidak bisa ditunjukkan. Oh, berarti bukan beta, informasi tentang patung Garuda, di situ juga bisa tempat eksekusi atau TKP. Begitu tuh bukan berasal dari Om Buang. Bukan dari beta. Itu bukan. Oh, bukan dari Om Buang. Oke, sekalian diklarifikasi Om Buang ya bahwa ternyata postingan itu bukan berasal dari Om Buang. Oke. Baik, mungkin ada yang Om Buang mau sampaikan kepada publik
sebelum kita menutup wawancara kita hari ini, Om Buang? Oke. Kepada masyarakat pemerhati kasus Astrid dan Lyle, sekarang sudah ada 2 tersangka, 1 terdakwa. Apabila mengetahui informasi sekitar tentang kasus ini, segera ke penyidik, ya, jangan simpan di diri sendiri karena itu akan menjadi beban, ya, beban dalam diri dan keluarga. Ya, mungkin Tuhan punya rencana untuk kita mengetahui peristiwa itu agar kita bersaksi. Banyak sih sudah 58 orang berani bersaksi demi kebenaran. Jadi saudara-saudara yang tahu informasi-informasi tentang pembunuhan ini segera menghubungi penyidik untuk memberikan informasi. Saya yakin banyak yang tahu, dan karena sudah ada tersangka baru, mungkin mereka berani sekarang untuk menyampaikan itu. Seperti yang kami mau temui lagi itu. Setelah ini baru mereka berani Om. Sebenarnya kami sudah tidak mau lagi, tapi kami bilang ke penyidik langsung saja. Kami bawa ke penyidik supaya penyidik yang periksa itu. Begitu Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Om Buang untuk waktunya hadir di podcast dan bisa berbagi dengan publik Nusa Tenggara Timur terkait kasus PNKC. Oke guys, terima kasih untuk atensi teman-teman. Ya, jangan lupa tetap ikuti terus Podgems karena akan ada banyak informasi-informasi yang berguna untuk kita semua. Ya, dan ingat dukung terus Podgems dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan edukasi yang baik untuk semua orang. Terima kasih, saya James Bore bersama Om Buang Sine pamit. Sampai jumpa. Salam.